Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku pembunuhan Vina bernama Peggy alias Perong setelah buron selama 8 tahun. Saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Setelah buron selama 8 tahun, polisi akhirnya menangkap Peggy alias Perong, satu dari 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki. Kabid Humas Polda Jabar menyatakan, penangkapan Peggy yang bekerja sebagai kuli bangunan dilakukan pada Selasa malam 21 Mei di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan Peggy adalah hasil dari kerjasama dengan Mabes Polri dan mendengarkan kesaksian terpidana lain kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih menjalani hukuman. Penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO. Untuk mencari bukti-bukti terkait keterlibatan Peggy, Satreskrim Polres Cirebon bersama Polda Jabar menggeledah rumah Peggy di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Polisi juga memeriksa 3 orang antara lain ibu dan 2 adik Peggy. Seorang warga menyebut pada 2016 polisi pernah datang menginvestigasi Peggy, namun Peggy membantah keterlibatannya dalam pembunuhan Vina dan Eki. Peggy ini apa kesehariannya? Kerja bangunan. Kuli. Di sini kerjanya? Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di Bandung. Kan ikut bapak. Kalau ini seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi. Ya waktu tahun 2016 saya kesini sih, interogasi sih, polisi banyak. Tuh apa kejadian tuh malam itu. Tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini, di Bandung. Pada saat itu? Waktu tahun 2016. Tak jadi kepolisian bawanya motornya ditarik gitu loh. Kata polisinya biar dia keluar, biar dia muncul mungkin, tapi nggak muncul karena Peggy-nya nggak merasa melakukan gitu, karena waktu kejadian informasi dari ibunya. Kabar penangkapan Peggy alias Perong, satu dari 3 DPO pembunuhan Vina dan Eki, membuat keluarga di Cirebon bahagia. Mereka berharap 2 pelaku lainnya yang masih DPO juga segera ditangkap dan diadili. Melalui akun Instagram pribadinya, pengacara keluarga Vina Hotman Paris mengapresiasi kinerja Polda Jabar. Hotman juga meminta agar oknum yang menyatakan kasus Vina kecelakaan tunggal untuk diusut. Terima kasih kepada Polda Jabar. 1 DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar. Baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya, mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana bilang ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka. Kuasa hukum Rivaldi Widyaningsih menyatakan kasus yang menimpa kliennya itu cacat sejak awal pembuatan laporan BAP. Cuma sama penyidik mengatakan mereka tidak kenal sama sekali, tidak saling kenal. Hanya kata penyidik, polisi lah, nggak tahu petugas ya, kita ngomong apa, penyidik bukan penyidik ya. Itu Andika, mereka ngomong termasuk si kliennya Bu Titin siapa? Sudirman mengatakan tidak, saya juga tidak kenal. Tuh. Jadi dia bukan Andika, tapi disuruh seolah-olah dialah Andika. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 di Cirebon, Jawa Barat. 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun 3 diantaranya melarikan diri alias buron. Dari 8 tersangka, 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang divonis 8 tahun penjara karena di bawah umur. Ke-8 terpidana sempat mengajukan gerasi pada 2019 silam, namun ditolak.
Kasus ini kembali jadi pembicaraan publik usai film bergenre horor dengan judul Vina sebelum 7 hari tayang di layar lebar. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyidikan ulang dari semua petunjuk, saksi-saksi, dan informasi dari warga untuk menangkap 2 buronan yang tersisa. Tim Liputan Kompas TV. 4 dari 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke Rumah Tahanan Kelas 1 Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat. Pemindahan 4 napi ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh Polda Jawa Barat. 4 dari 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan ke Rutan Kebon Waru, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei lalu. Mereka saat ini telah ditempatkan di sel karantina. Keempat narapidana ini akan ditahan di Rutan Kebon Waru hingga proses penyelidikan kasus selesai dilakukan. Pemindahan 4 narapidana ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh Polda Jawa Barat. Setelah itu, keempatnya akan dikembalikan lagi ke Lapas Cirebon. 5 narapidana dari Lapas Cirebon sebanyak 4 orang ya. Kita menerima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Karena dari Polda surat untuk kepentingan penyelidikan ya. Karena sampai saat ini kita belum terima, ya tidak menutup kemungkinan bisa pemeriksaan di rutan atau bisa dibon ke Polda. Berapa lama ini Pak di sini? Sampai selesai ya kemungkinan. Nanti akan dikembalikan lagi kalau sudah selesai. Sebelumnya, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ditahan di Lapas Kelas 1A Kesambi, Kota Cirebon sejak 2 Juni 2017. Selama ditahan, ke-7 narapidana itu diakui berkelakuan baik. Bahkan petugas mengusulkan perubahan pidana dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun. Kini, ke-7 terpidana dipinjam sementara oleh Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan pendalaman kasus. Ke-7 terpidana itu saat ini berada di 3 lapas berbeda, yakni Rutan Bandung, Lapas Narkotika Jelekong, dan Lapas Bancai. 7 warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan kasus ini semuanya berkelakuan baik, semuanya bisa mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik, dan mereka juga pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian mereka ikuti dengan baik. Semuanya tidak ada permasalahan dengan warga binaan, apalagi dengan petugas. Sementara itu, terpidana kasus pembunuhan Vina yang telah bebas, Saka Tatal, mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Saka merasa mendapatkan tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Di sisi lain, Komnas HAM menyatakan telah menindaklanjuti aduan Saka Tatal. Terpidana Saka Tatal mengaku sebagai pembunuh Vina karena tidak tahan dipukuli polisi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, pernah mengadukan kasus kliennya ke Komnas HAM pada September 2016. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jawa Barat pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Dari Polda Jabar ya, terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya, kejadiannya bulan Agustus ya, sekitar awal segitu. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu dari visum, minta keterangan segala macam gitu. Itu yang sudah dilakukan. Tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu 2017. Jadi kami nggak bisa proses kan. Jadi kami menunggu putusannya aja gitu. Dan kami awal Mei ini ketika ada
film Vina, tapi itu tentang Vina kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda Jabar. Meski 7 orang tersangka sudah diadili dan 1 DPO atas nama Peggy atau Peron juga telah ditangkap, kasus kematian Vina dan Eki hingga kini masih menjadi teka-teki. Kepolisian dituntut untuk bertindak transparan untuk menjawab berbagai tudingan akan dugaan ketidakberesan dalam penanganan kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Satu terduga pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah tertangkap. Lalu bagaimana tindak lanjut dari pencarian 2 terduga pelaku yang masih buron? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Fida Alatas yang saat ini berada di Mapolda Jawa Barat. Fida, 1 terduga pelaku yakni bernama Peggy sudah ditangkap. Lalu bagaimana tindak lanjut polisi untuk menangkap 2 pelaku lagi yang masih buron dan seperti apa tindak lanjutnya? Ya, Juno, pihak kepolisian dari Polda Jabar ini telah menetapkan Peggy sebagai tersangka yang sebelumnya ini telah ditangkap pada Selasa malam dan juga dilakukan pemeriksaan mendalam oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar, dan informasi yang diberikan malam tadi oleh Polda Jawa Barat berdasarkan rilis resmi yang diberikan kepada kami awak media ini menyatakan bahwa Peggy Setiawan warga Cirebon yang ditangkap di wilayah Bandung pada Selasa malam kemarin yang juga menjadi terduga pelaku DPO dari kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cirebon ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka malam tadi ini dilakukan pasca penyelidikan mendalam, pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian tak hanya kepada Peggy atau tersangka Peggy saja, tapi juga kepada sejumlah saksi yang terlibat begitu ya, yang bisa dilibatkan untuk ditanyakan dalam kasus ini, seperti beberapa narapidana yang sebelumnya ini dipidanakan di Lapas Cirebon ini juga dipindahkan sementara oleh penyidik Polda Jabar ke lapas-lapas yang ada di Kota Bandung untuk kemudian memudahkan proses penyidikan kemarin. Dan juga selain itu pada Rabu sore kemarin ini penyidik dari Polda Jabar beserta dengan dibantu dengan Polres Cirebon begitu ya, Juno dan juga saudara, ini juga melakukan pemeriksaan ke rumah milik nenek dari Peggy yang memang diketahui rumah tersebut ini adalah tempat di mana Peggy juga tinggal di Kabupaten Cirebon, dan pemeriksaan atau penggeledahan rumah ini dilakukan selama kurang lebih 3 jam dari pukul 14 hingga sekitar pukul 17, dan pihak kepolisian yang menggeledah rumah dari Peggy di Kabupaten Cirebon tersebut ini juga menyebut bahwa ada sejumlah barang bukti pendukung yang kemudian diklaim oleh pihak kepolisian ini menjadi barang bukti yang membantu proses penyidikan hingga malam tadi akhirnya kemudian Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun memang Juno dan juga saudara kami awak media ini masih menunggu konferensi pers dan juga rilis resmi dari pihak kepolisian, utamanya adalah penyidik dari Polda Jabar untuk menanyakan lebih detail dan juga tentunya lebih teknis lagi terkait terkait penyidikan kasus ini, karena seperti yang kita ketahui Juno dan juga saudara bahwa ada banyak informasi yang saat ini juga banyak tersebar begitu ya di publik yang perlu diluruskan. Kami juga telah menanyakan kepada Kabid Humas Polda Jabar kapan kiranya pasca penetapan Peggy sebagai tersangka malam tadi, kapan kiranya kemudian pihak kepolisian dan pihak penyidik ini akan melakukan rilis dan juga konferensi pers resmi terkait hal ini. Namun memang dari Kabid Humas Polda Jabar menyebut penyidikan atau penyelidikan mendalam ini masih terus dilakukan sehingga masih belum bisa memastikan kapan kemudian pihak kepolisian ini dapat membuka lebih gamblang terkait hal ini. Juno. Baik, kita nantikan pengusutan tuntas terutama mencari 2 orang buron yang saat ini masih dikejar oleh pihak kepolisian dan pendalaman terhadap penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 8 tahun lalu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas dari Mapolda Jawa Barat.